A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir yang berkaitan dengan ayat-ayat yang berhubungan dengan remaja. Sebenarnya bukan hanya berhubungan dengan remaja, tetapi berhubungan dengan semua manusia tanpa terkecuali. Tetapi kita sebut berhubungan dengan remaja karena kita memilih ayat ini untuk kita persembahkan kepada remaja. Jadi bahasa saja sebenarnya yang membuat pengajian ini lebih membawa kepada remaja. Jadi bahasa yang kita gunakan ini adalah bahasa yang mudah-mudahan difahami dengan baik oleh remaja, sehingga nilai ilmu atau petunjuk yang ada dalam ayat ini bisa digunakan oleh remaja dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ayat yang kita pilih untuk judul yang ke-10 dari 10 judul yang kedua adalah Nabi Daud alaihi salam sebagai pemuda perkasa. Tetapi pada masa Nabi Daud alaihi salam, ketika diceritakan di dalam ayat ini, Nabi Daud itu belum lagi menjadi nabi. Nabi Daud masih lagi seorang remaja yang umurnya belasan tahun, yang sebenarnya tidak diperhitungkan sebagai yang ikut berperang, apalagi membunuh musuh. Tetapi rupanya pemuda yang perkasa ini, yang bernama Daud ini, dialah yang berhasil membunuh musuh. Dan bukan tentara musuh, tetapi pemimpin musuh itu betul yang dibunuhnya, yaitu raja yang bernama Jalut. Raja Jalut. Raja Jalut itu dibunuh oleh Nabi Daud alaihissalam yang masih lagi remaja. Bahkan sebelumnya Raja Jalut itu memberikan ancaman, memberikan peringatan keras kepada Daud, tetapi Daud tidak gentar. Daud dengan keperkasaannya maju ke hadapan dan dengan beraninya membunuh Raja Jalut. Seperti apa kisahnya nanti kita akan terangkan dalam tafsir. Terlebih dahulu kita akan membaca ayat ini. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan pahala atau kebaikan dari setiap huruf yang kita baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahazamuhum biiznillah wa qatala Daudu Jalut wa atahu Allahul mulka wal hikmah wa 'allamahu mimma yasha. Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'd la fasadatil ard walakinallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Allah berfirman, fahazamuhum biiznillah.
Lalu mereka menyerang mereka. Siapa mereka ini? Siapa mereka ini? Ini lanjutan dari ayat yang sebelumnya, yaitu Talut menyerang Talut dengan tentara-tentaranya. Kita ada Talut, ada Jalut. Tadi yang kita sebut Jalut. Jalut ini pemimpin musuh, memimpin orang-orang kafir. Jalut ini pemimpin musuh, memimpin orang-orang kafir. Di sini pula ada Talut. Talut ujungnya sama nih, Lut. Ini Jalut, pemimpin kafir, memiliki tentara-tentara yang banyak, 3 kali lipat berbanding tentara umat Islam. Tentara umat Islam, orang-orang beriman, ini dipimpin oleh Talut. Jumlah mereka ini lebih kurang 300-an orang. Ada yang mengatakan lebih tepat angkanya 313. Apa sebab? Sebab ada hadis Rasulullah, jumlah tentara Talut yang memimpin orang-orang beriman ini jumlahnya sama dengan jumlah Rasulullah dengan para sahabat dalam perang Badar, yaitu 313. Berarti kalau 3 kali lipat, berapa jumlah musuh? Berarti lebih 1000 orang. Talut pemimpin orang-orang beriman bersama dengan Nabi Daud alaihi salam. Kemudian ada Jalut, pemimpin orang-orang kafir. Jumlah mereka ini 3 kali lebih banyak dari umat Islam. Umat Islam ini bukan mulai dari masa Rasulullah ya. Umat Islam ini sudah dimulai semenjak Nabi Adam alaihi salam. Semua para nabi itu digelar sebagai muslimin, orang-orang Islam, orang-orang yang beriman kepada Allah, yang berserah diri kepada Allah. Mereka ini menyerang mereka ini, atau mereka ini menyerang mereka ini. Karena yang namanya perang adalah serang menyerang. Fahazamuhum biiznillah. Maka pasukan umat Islam itu yang dipimpin oleh Talut memerangi mereka, memerangi orang-orang kafir yang dipimpin oleh Jalut, dan dapat memusnahkan mereka, memusnahkan orang-orang kafir, mengalahkan mereka biiznillah, dengan izin Allah. Selanjutnya, wa qatala Daud Jalut. Nabi Daud berhasil membunuh Jalut. Jalut pemimpin kafir. Ini yang berkaitan dengan judul pengajian kita. Nabi Daud berhasil membunuh. Kalau tadi kan menyerang untuk membinasakan dan binasakan. Kemudian bagaimana perincian perang? Nah, salah satu perincian perang adalah yang membunuh pemimpin musuh itu siapa? Yang membunuh raja musuh itu siapa? Disedangkan bahwasanya yang membunuh itu adalah Daud, yang ketika itu masih lagi remaja. Jadi jangan diremehkan ya, kedudukan remaja, tapi membunuh pemimpin musuh. Wa atahu Allahul mulk, dan Allah memberikan kepada Daud, karena Daud telah berhasil membunuh pemimpin musuh, raja musuh, maka Allah pun memberikan kepada Daud al-mulk, kekuasaan, wal hikmah, dan hikmah. Ulama tafsir menerangkan maknanya adalah kenabian. Jadi diangkatlah Nabi Daud menjadi nabi. Wa 'allamahu mimma yasha, dan Allah mengajarkan kepada Nabi Daud. Ini yang ketiga. Pertama tadi kerajaan, kekuasaan. Yang kedua kenabian. Yang ketiga dan Allah mengajarkan kepadanya apa-apa yang dia kehendaki. Maka Nabi Daud pun mendapat ilmu yang banyak sekali, yang tidak dimiliki oleh orang-orang biasa, karena Allah mengajarkan kepadanya ilmu yang istimewa. Walaula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'd, dan kalaulah Allah tidak menyelisihkan ini membenturkan, berselisih kemudian berbentur, kemudian apabila terjadi perang maka akan ada yang dikalahkan. Nah,
Yang dikalahkan itu pada akhirnya adalah yang kafir, yang engkar, yang melakukan kejahatan. Nah, dengan cara mengalahkan orang-orang kafir ini, maka kalau Allah tidaklah menyelisihkan, kemudian membenturkan, kemudian mengalahkan kelompok orang-orang kafir itu, kalau tidak Allah berbuat demikian, la fasadatil ard, niscaya bumi ini akan rusak. Jadi dengan perang itu bumi ini terpelihara. Dengan perang antara pejuang kebenaran dengan pejuang kebatilan, kemudian pejuang kebatilan ini dapat dikalahkan, maka bumi ini akan terpelihara. Sebab pejuang kebenarannya akan menjalankan petunjuk Allah. Tapi kalau dibiarkan pejuang kebatilan itu menguasai bumi ini, kemudian mereka melakukan kejahatan-kejahatan, kerusakan-kerusakan, maka bumi ini pun akan rusak. Walakinnallaha dzu fadlin 'alal 'alamin, akan tetapi Allah memiliki karunia atas sekalian alam. Karena Allah memiliki karunia ke atas sekalian alam, Allah jaga alam ini, bumi ini dari kerusakan, yaitu dengan cara, salah satunya adalah dengan membenturkan antara orang-orang beriman, pejuang kebenaran, dengan orang-orang kafir yang selalu melakukan kerusakan. Kemudian dalam perang akhirnya kemenangan diberikan kepada orang-orang beriman, dan terpelihara dan terjagalah bumi dan alam semesta ini. Ini terjemahan dan sekaligus tafsir ringkas bahwasanya ayat ini adalah menerangkan tentang peristiwa pada masa lalu, yaitu peristiwa peperangan antara orang-orang beriman dengan orang-orang kafir. Orang-orang beriman dipimpin oleh Talut, orang-orang kafir dipimpin oleh Jalut. Jumlah tak seimbang. Jumlah umat Islam sepertiga dari jumlah musuh, tetapi musuh dapat dikalahkan. Dan yang berkaitan dengan pengajian kita adalah rupanya yang berhasil membunuh pemimpin musuh. Kalau perang, komandan perang. Kalau kerajaan, raja adalah seorang remaja yang masih lagi berusia belasan tahun, yang pada awalnya sebenarnya tidak ikut berperang. Sebenarnya Daud ini tak ikut berperang sebelumnya. Yang ikut berperang adalah saudara-saudaranya. Dikatakan bahwasanya Nabi Daud ini memiliki 4 orang saudara. Bapa Nabi Daud ini sudah menyuruh anak-anaknya yang lain itu, kecuali Nabi Daud, karena Nabi Daud ini yang paling bungsu, kecil. Kamu wahai Daud, jangan pergi berperang, kamu masih kecil. Maka kamu di sini saja mengembalakan kambing bapa ini. Maka Nabi Daud pun mengembalakan kambing bapanya. Saudara-saudaranya sudah pergi berperang bersama dengan siapa tadi? Pemimpin umat Islam, Talut. Ini jangan keliru ini Talut. Sudah pergi. Kemudian apa kata si bapa ini? Wahai Daud, kamu pun ikut sertalah sekali bersama dengan abang-abangmu, pergi ikut berperang. Akhirnya pergi jugalah. Maka dia belakangan datangnya, sampai juga ke medan perang. Kemudian Nabi Daud alaihissalam di dalam perjalanan ini menaruhi riwayat-riwayat yang telah kita himpunkan. Tetapi Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau mengingatkan bahwasanya kebanyakan riwayat-riwayat ini adalah Israiliyat. Jadi beliau menyebutkan riwayat yang menerangkan tentang peristiwa ini, peristiwa Nabi Daud mengikuti perang dan berhasil membunuh musuh dengan caranya, yaitu dengan melemparkan batu ke kening musuh, kemudian musuh pun terbunuh. Ini disebutkan dalam riwayat Israiliyat. Tetapi Imam Ibnu Katsir sendiri pun menyebutkan riwayat ini, karena tentang Israiliyat ini apabila tidak bertentangan dengan yang telah diketahui dengan jelas di dalam Islam, apabila tidak bertentangan, maka boleh kita menerimanya sebagai tambahan penjelasan. Jadi menerimanya sebagai tambahan penjelasan saja. Tapi kalau bertentangan, riwayat Israiliyat ini mesti ditinggalkan. Apalagi kalau bertentangan dengan akal fikiran, tak masuk akal, maka tidak boleh menerimanya, karena ia bisa menyibukkan kita dari
dari kandungan utama ayat. Yang mana kandungan utama ayat itu adalah berdasarkan kepastian. Karena kita ingin mendapatkan ilmu itu hendaklah didapatkan dari rujukan yang pasti. Rujukan yang pasti itu adalah dari Al-Quran ataupun dari hadis. Itulah dia at-tafsir bil ma'thur, at-tafsir bil riwayah. Namun dalam kasus ini, dalam kasus tentang Nabi Daud membunuh musuh ini, maka ini kaitannya adalah dengan cerita, yaitu cara Nabi Daud membunuh musuh. Maka Imam Ibnu Katsir pun menyebutkannya dengan ringkas di dalam tafsir beliau. Tetapi di dalam tafsir Imam At-Tabari itu diberikan penjelasan yang agak panjang. Seperti apa Nabi Daud ini membunuh musuh. Nah, ini kita ambil, tujuannya adalah untuk menerangkan tentang memanglah kalau begitu Nabi Daud ini seorang pemuda yang perkasa. Sesuai dengan judul kita, Nabi Daud sebagai seorang yang perkasa. Jadi Nabi Daud ikut kemudian bergabung dengan tentara-tentara yang sudah bersiap sedia memerangi musuh. Sebelum perang, biasanya kalau perang masa dahulu kan pakai pedang, pakai tombak. Biasanya sebelum pasukan-pasukan itu bertemu, itu biasanya itu setiap pasukan itu menghantar utusan. Jadi namanya perang permulaan namanya. Umpamanya satu orang dari pasukan ini maju ke hadapan berperang dulu. Yang berdua itu, siapa yang kalah, siapa yang menang. Ini juga terjadi pada masa Rasulullah SAW. Nah, rupanya Nabi Daud alaihissalam menawarkan diri untuk menjadi yang pertama menghadapi musuh. Tak tanggung-tanggung, Nabi Daud minta, bukan tentara biasa ini minta, saya minta rajanya langsung yang berhadapan dengan saya. Allahu Akbar. Dia remaja minta raja, karena memang perkasa. Di mana letak keperkasaan Nabi Daud? Karena kebersamaannya dengan Allah, keimanannya yang kuat kepada Allah. Dari mana kita tahu? Dari riwayat yang menyebutkan bahwasanya dalam perjalanan Nabi Daud itu ke medan perang, batu yang ada di tanah itu berkata kepada Nabi Daud, ambillah aku ini akan menjadi senjatamu untuk membunuh musuhmu. Bisa ya batu itu berkata? Ini keistimewaan untuk Nabi Daud alaihi salam. Walaqad ataina Dawuda minna fadla. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada Nabi Daud dari sisi kami fadilat, karunia. Dalam ayat ini digunakan juga kata fadla, kata karunia. Ujung ayat, walakinnallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Akan tetapi Allah memiliki karunia atas semesta alam. Dahulu kita terangkan makna karunia. Karunia ini pemberian yang paling tinggi dari Allah. Ada berapa tingkatan pemberian Allah ini? Ada 4. Yang paling rendah namanya rahmat. Ini diberikan kepada semua manusia tanpa terkecuali. Orang beriman dapat, orang kafir pun dapat. Yang lebih tinggi dari itu nikmat. Ini hanya diberikan pada orang-orang beriman saja. Yang lebih tinggi dari itu adalah berkah. Berkah ini bukan semua orang beriman dapat. Orang beriman yang bertakwa yang dapat. Yang lebih tinggi, yang paling istimewa adalah fadlun, fadilat, karunia dari sisi Allah. Ini pemberian ini hanya untuk orang-orang tertentu saja. Ini diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Batu bisa berbicara? Oh bisa. Pada masa Rasulullah pun batu berbicara kepada Rasulullah. Batu mengucapkan salam kepada Rasulullah. Dalam hadis Nabi bahwasanya ketika Nabi berulang alik dari rumah ke Jabal Nur, menaiki gunung untuk bersemedi di Gua Hira, batu-batu yang ada di kota Mekah itu mengucapkan salam kepada Rasulullah.
Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Kita pernah mendapat salam dari batu depan. Karena Allah tidak memberikan kepada kita fadla, Allah tidak memberikan kepada kita karunia, pemberian yang tinggi. Tapi kepada Nabi Muhammad diberikan, kepada Nabi Daud diberikan. Maka batu itu tadi diambil oleh Nabi Daud. Ambil satu. Berapa batu? Dalam riwayat ada 3 batu yang menawarkan dirinya untuk diambil, untuk menjadi senjata. Itu yang membuat Nabi Daud menjadi perkasa. Dah dapat kata kunci. Kapan seseorang itu menjadi perkasa? Seseorang itu menjadi perkasa apabila bersama dengan yang maha perkasa. Siapa yang maha perkasa? Yang tidak bisa dikalahkan. Karena perkasa itu maknanya tak bisa dikalahkan. Kalau masih bisa dikalahkan, tak perkasa namanya. Muhammad Ali itu perkasa atau tidak? Muhammad Ali, jago tinju dunia. Perkasa atau tidak? Tak perkasa. Dulu memang menumbangkan dan dia tak dapat ditumbangkan. Tetapi pada akhirnya ditumbangkan juga. Kalau begitu dia tidak perkasa. Perkasa untuk 3-4 orang penantang. Setelah itu tak perkasa lagi. Kalau tak perkasa lagi, tak perkasa lah. Karena keperkasaan itu adalah dalam jangka waktu yang panjang. Allah Subhanahu wa taala perkasa sampai kapan pun tidak akan dapat dikalahkan. Maka dikatakan ghalibun la yuqhar. Makna perkasa itu adalah al-aziz, adalah ghalibun la yuqhar, yang menang, yang kuat dan tidak dapat dikalahkan oleh sesiapa. Nabi Daud tak dapat dikalahkan oleh sesiapa, termasuk oleh raja sekalipun, disebabkan karena bersama dengan yang maha perkasa. Kita lihat perkataan Nabi Daud ini berikutnya, yaitu ketika sudah sampai ke kumpulan tentara, kemudian Nabi Daud menawarkan diri, kemudian diperkenankan oleh siapa pemimpin umat Islam tadi? Talut. Awalnya Talut ini melihat, kamu ini remaja kecil ikut berperang, kemudian menawarkan diri pula untuk membunuh raja. Siapa kamu? Kemudian Nabi Daud menjelaskan perjalanannya tadi. Maka Talut ini pun membenarkan, membolehkan. Baik, silakan. Kemudian Jalut, pemimpin musuh. Siapa yang akan membunuhku? Beritahukan. Ini disampaikan kepada raja umat Islam, yaitu Talut. Maka kata Talut, yang akan membunuhmu ini remaja ini yang bernama Daud. Apa kata Raja Jalut? Dia yang akan membunuhku. Bermakna dia dengan keangkuhan dan kesombongan. Kalau sudah dimulai dengan keangkuhan dan kesombongan, maka akhirnya adalah kelemahan dan kehancuran, kekalahan dan kebinasaan. Itu yang dimiliki oleh musuh. Maka kalau kita sudah nampak musuh itu angkuh dan sombong, berakhir dengan kehancuran. Nabi Daud alaihi salam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa sebelum ini, Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ini doa ini disebut di mana? Di ayat yang ke-250, ayat yang sebelumnya. Rabbana, wahai Tuhan kami, afrigh alaina sabran, tuangkanlah kesabaran penuh-penuh ke dalam hati kami. Wa tsabbit aqdamana, kokohkanlah kaki kami tegak di muka bumi. Wansurna, dan tolonglah kami ya Allah. Ini kebersamaan dengan Allah. Keimanan kepada Allah membawa mereka memohon kepada Allah. Wansurna, dan tolonglah kami, alal qaumil kafirin, atas kaum yang kafir. Kebersamaan dengan Allah, maka mereka dapat mengalahkan musuh. Kemudian Raja Jalut ini pun sudah pergi ke hadapan, tampil. Nabi Daud pula begitu, keluar dari kumpulan, tampil ke depan.
Sebelum berangkat ke depan ini, Talut, pemimpin umat Islam, memberikan senjata kepada Daud. Ini senjata berupa pedang, pedang yang tajam. Ini untukmu membunuh musuh. Tapi Nabi Daud mengatakan, tidak, pedang itu bukan senjata yang Allah pilihkan untukku. Allah telah pilihkan senjata untukku, yaitu ketapel ini. Rupanya senjata yang dimiliki oleh Daud adalah ketapel, yang nanti pelantingnya itu adalah batu yang berbicara tadi. Jadi batu yang berbicara tadi diletakkan, kemudian diketapelkan ke ketapel. Ini adalah senjata anak-anak. Kemudian Raja Jalut ini bertambah keangkuhan dan kesombongannya. Kamu yang akan membunuhku? Aku tawarkan, siapa yang berhasil membunuhku, seluruh kerajaan ini untuknya, seluruh kerajaanku ini untuknya. Kemudian nampak Nabi Daud ini masih kecil, remaja. Dan kalau kamu berhasil membunuhku, maka anakku, putriku akan kunikahkan kepadamu. Allah, dapat dua sekali. Kerajaan dapat jadi raja, kemudian dapat pula anak raja jadi istri. Tapi Nabi Daud bukan tujuannya adalah untuk mendapatkan itu. Tujuannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala ingin membinasakan musuh ini, sebab musuh ini sudah menzalimi mereka. Nabi mereka yang ada pada masa itu bernama Samuel. Nabi Samuel ini memohon kepada Allah supaya musuh itu dikalahkan. Maka berdoa kepada Allah supaya diberikan pemimpin yang bisa memimpin mereka untuk memimpin perang mengalahkan musuh. Allah berikan pemimpin yang kuat, yaitu Talut. Wazadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Allah beri keluasan ilmu kepada pemimpin umat Islam, pemimpin orang-orang beriman, Talut. Ilmunya luas, badannya kuat, tinggi. Tetapi bukan dia yang membunuh musuh. Yang membunuhnya adalah seorang remaja kecil. Apa kata Raja Jalut ini kepada Daud? Kamu yang akan membunuhku. Aku ini akan datang kepadamu seperti seekor binatang buas yang datang kepada anjing kecil yang menyalaknya, dan akan mencabik-cabik daging anjing kecil tersebut, kemudian akan menjadikannya sebagai makanan burung dan binatang buas lainnya. Itu perkataan Jalut untuk menakut-nakuti Daud. Menjadi takut Nabi Daud. Ini disebutkan dalam kitab tafsir Imam At-Tabari. Kalau disebut Imam At-Tabari bermakna menjadi rujukan bagi tafsir-tafsir yang lainnya di dalam periwayatan. Di sini banyak riwayat. Nabi Daud menjadi takut? Tidak. Apa kata Nabi Daud? Dibalas pula, karena ia disebut sebagai anjing yang akan akan dijadikan sebagai sasaran, dicabik-cabik. Maka kata Nabi Daud, keadaan kamu lebih buruk dari anjing yang kamu sebut itu. Dibalasnya. Kemudian dengan izin Allah, Nabi Daud mengambil batu yang berbicara tadi, kemudian mengarahkannya tepat ke kening Jalut, di antara dua matanya. Dengan lemparan pertama saja langsung jatuh Jalut dan meninggal dunia. Lemparan pertama meninggal dunia. Apa sebab? Sebabnya yang membunuh sebenarnya bukan batu. Yang membunuh sebenarnya bukan pedang. Yang membunuh sebenarnya bukanlah senjata senapang. Itu hanyalah sebab saja. Itu hanyalah alat saja. Yang membunuh sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berlaku dengan izin Allah. Sebab kalau disebut membunuh, kaitannya adalah dengan tercabutnya roh dari badan. Siapa yang menguasai roh manusia? Allah.
Apabila Allah takdirkan, meskipun sudah ada peluru bersarang di badan, kalau Allah tidak menetapkan kematian, tak mati. Maka dalam ayat ini diberi ikatan yang sangat kuat, biiznillah, dengan izin Allah. Apa makna izin? Fahazamuhum biiznillah, maka mereka dapat mengalahkan musuh mereka dengan izin Allah. Izin. Tadi masuk kelas ini kita minta izin? Enggak, masuk-masuk begitu saja. Masuk rumah kita minta izin, ketuk pintu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk. Silahkan masuk itu izin itu. Masuk. Jangan terus duduk, belum diizinkan lagi. Berdiri aja dulu. Kemudian setelah itu tuan rumah mengatakan, silahkan duduk. Duduk. Izin. Apa makna izin? Izin itu adalah menyampaikan kehendak orang yang berkehendak. Izin. Jadi kalau menyampaikan kehendak orang yang berkehendak, ada berapa kehendak kalau begitu? Ada 2 kehendak. Satu orang yang berkehendak, satu lagi yang menyampaikan kehendak orang yang berkehendak itu berkehendak demikian pula. Jadi ada 2 kehendak. Kehendak orang yang datang itu ikut bersama kita mengaji ini, itu kehendak orang tersebut. Kemudian kehendak kita pula, ya, kehendakmu seperti yang ku kehendaki, dipersilahkan. Menyampaikan kehendak orang tersebut namanya izin. Kehendaknya mau ikut pengajian, kita mengatakan tidak, kamu terlambat datang, janji jam 10, sekarang udah jam 11 baru datang. Contoh ini contoh. Maka kita tak izinkan. Tak izinkan maknanya tidak menyampaikan kehendaknya. Kehendak orang-orang beriman dalam perang adalah dapat membunuh musuh. Itu kehendak orang-orang beriman. Allah pula berkehendak demikian. Kalau itu memang kehendakmu, ku sampaikan kehendakmu itu. Ketika Allah menyampaikan, maka dengan sebab berlaku, tidak dengan sebab pun berlaku. Dengan senjata yang canggih berlaku, dengan senjata yang sederhana pun berlaku, bahkan tanpa senjata pun. Kalau Allah menghendaki, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki sesuatu, Allah cukup mengatakan jadi, maka jadilah. Maka Allah tak bergantung kepada siapa-siapa. Tetapi kita ini diperintah untuk berusaha. Kemudian Allah dengan izinnya memberlakukan apa yang kita kehendaki. Yang dikehendaki oleh Nabi Daud membunuh pemimpin musuh, maka pemimpin musuh pun terbunuh. Apa rahasia di sebalik ini? Rahasia di sebaliknya karena Allah ingin yang akan menjadi raja nantinya bukan Talut. Sebab kalau Talut yang memenangkan peperangan, maka Talut nanti yang akan menjadi raja setelah perang. Tetapi karena Nabi Daud yang membunuh musuh, dan musuh pula telah menawarkan diri kalau dapat membunuhnya maka kerajaan akan diberikan kepadanya, dapat pula memperistri putri raja tersebut, maka Allah telah melapangkan jalan untuk Nabi Daud menjadi raja, di samping menjadi nabi dan rasul. Maka kelebihan Nabi Daud ni jadi nabi juga, menjadi raja juga. Istilah bahasa kita hari ini al-ulama wal umara. Jadi bisa tak ulama itu langsung jadi umara? Bisa. Ini dia Nabi Daud alaihissalam. Tapi masalah pada hari ini, ulama dikuasai oleh umara. Hilanglah nilainya. Tahu dikuasai, diarah-arahkan oleh umara yang mengejar kepentingan duniawi. Hilang keperkasaan. Allah tidak ingin hilang keperkasaan Nabi Daud alaihissalam, maka diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi raja oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Daud alaihissalam nampak keperkasaannya dan berhasil membunuh raja musuh. Kemudian Allah berikan kepadanya wa atahullahul mulk, dan Allah memberikan kepadanya kerajaan.
Tadi siapa yang menawarkan kerajaan kepada Nabi Daud? Raja musuh. Sepintas lalu nampak yang membuat Nabi Daud itu menjadi raja adalah musuh yang menyerahkan kerajaannya kepada Nabi Daud. Tetapi Allah menyebut dalam ini, bukan itu yang di permukaan, itu yang dilihat oleh mata, nampak raja musuh yang memberikan kerajaan kepada Nabi Daud. Tetapi pada hakikat sebenarnya dalam ayat ini, dan Allah memberikan kepadanya kerajaan. Hakikat sebenarnya yang memberikan kerajaan kepada Nabi Daud adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara seperti yang kita ceritakan tadi. Itu cara saja. Yaitu cara Allah, yaitu dengan batu yang kecil kemudian dapat mengalahkan musuh yang kuat. Wa atahullahul mulk, dan Allah memberikan kepadanya kerajaan, wal hikmah, dan hikmah. Sebagian besar ulama tafsir menyebutkan makna hikmah di sini adalah kenabian. Jadi diberikan kerajaan jadi raja, diberikan kenabian jadi nabi atau jadi rasul. Nabi dan rasul. Ini pembahasan akidah. Ada yang mengatakan nabi itu adalah juga rasul. Itu pendapat. Ada lagi pendapat mengatakan setiap rasul nabi, tetapi tidak setiap nabi rasul. Ini pembahasan akidah. Diangkat menjadi nabi, menjadi rasul. Tapi Nabi Daud alaihissalam adalah rasul karena disebutkan di dalam Al-Quran, dan menerima kitab suci. Apa kitab suci yang diberikan kepada Nabi Daud? Zabur. Dan Nabi Daud pun menyampaikan isi kitab suci itu kepada Bani Israel. Maka jelaslah Nabi Daud sebagai seorang rasul, nabi dan juga rasul. Wa 'allamahu mimma yasha, dan Allah memberikan ilmu kepadanya, kepada Nabi Daud, apa-apa yang Allah kehendaki. Ilmu apa yang Allah kehendaki? Di antaranya yang paling istimewa yang diberikan kepada Nabi Daud adalah wa alanna lahul hadid, dan kami lunakkan besi untuknya. Dan kami lunakkan besi. Besi itu keras. Besi itu keras. Ini kalau tidaklah ada besi di dalam tiang-tiang bangunan ini roboh ini. Karena yang menguatkan tiang bangunan ini adalah besi. Besi itu keras. Tetapi untuk Nabi Daud Allah lunakkan. Maknanya di sini adalah bukan besi itu berubah menjadi lunak, tidak. Allah lunakkan, maknanya Allah berikan ilmu kepada Nabi Daud sehingga besi yang keras tadi dapat dibentuk oleh Nabi Daud dengan cara melunakkannya. Dengan cara melunakkannya, mencairkannya. Sekarang untuk membentuk menjadi pedang, menjadi senjata, menjadi apa saja, bagaimana caranya? Besi yang keras itu dilunakkan, dicairkan, kemudian dimasukkan ke dalam satu bentukan, kemudian terbentuklah pesawat, terbentuklah kendaraan dan lain sebagainya. Ilmu itu pertama kali diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Mulai ceritanya Nabi Daud ini diberi ilmu, diberi kenabian, kerasulan, diberi kerajaan sehingga menjadi raja. Awal ceritanya adalah Nabi Daud sebagai seorang yang perkasa. Itu awal cerita. Yang awalnya sekali tak ikut berperang sebenarnya, tetapi dengan perintah orang tuanya, ikut jugalah kamu berperang. Bangga orang tua anaknya ikut berperang. Kalau tidak menang pun nanti dalam medan perang, kemudian mati terbunuh, mati syahid. Orang tua bangga menghantar anaknya ke medan perang untuk mati syahid. Orang tua sekarang bagaimana kira-kira? Tetapi anak yang dihantar ini bukan sembarang anak, mesti sudah disiapkan terlebih dahulu, sehingga anak ini menjadi anak yang perkasa. Karena keperkasaan tadi adalah dengan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah bersama dengan Allah, maka tak ada lagi kekuatan yang lain yang akan menandingi Allah Subhanahu wa taala.
Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum. Kalau Allah telah menolongmu, maka tak ada siapa lagi yang akan dapat mengalahkanmu. Tapi dengan syarat kamu dahulu yang menolong Allah, menolong agama Allah. Niscaya Allah akan menolongmu. In tansurullaha yansurkum. Kalau kamu mau menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu. Maka orang yang menolong agama Allah, orang-orang yang perkasa-perkasa. Coba lihat di Palestina sana, menolong agama Allah. Senjata apa yang ada di tangan mereka? Batu. Batu. Meskipun batu di tangan, musuh pula pakai senjata. Senjata canggih, otomatis, modern. Tetapi mereka melawan. Pejuang-pejuang, remaja Palestina melemparkan batu ke arah tank wajah musuh itu. Mengapa mereka menjadi perkasa? Seperti Nabi Daud alaihissalam dahulu. Sebab bersama dengan Allah. Jadi keperkasaan itu bersama dengan yang maha perkasa. Di saat kita bersama dengan yang perkasa, kita pun jadi perkasa. Tapi kalau bersama dengan yang lemah, maka seperkasa apapun kita pun jadi akan lemah pula. Siapa orang yang digelar perkasa, badannya besar, tegap, dan menjadi bodyguard untuk orang-orang kenamaan? Al-Gojo. Perkasa. Kalau dia mengikuti latihan bela diri itu, banyak jurus yang dia kuasai. Entahlah warna apa yang dia punya, sebagai menerangkan tingginya kedudukan dia. Perkasa sekali. Nampak dalam latihan itu siapapun yang menantangnya dikalahkannya. Mudah sekali dia mengalahkan. Tetapi karena dia sudah dibeli oleh orang kenamaan, perkasa lagi dia. Tak perkasa. Hei Al-Gojo, duduk si Al-Gojo ini. Padahal yang memerintahnya itu orang kenamaan, orangnya kecil, kurus, lemah. Tapi si Al-Gojo ini menjadi lemah di depan orang yang lemah. Jadi Al-Gojo lagi? Enggak, Al-Goji namanya lagi. Dia sudah tidak laki-laki lagi nih, dah perempuan ini. Sudah tidak punya kuasa lagi, hilang keperkasaannya. Sebab bersama dengan yang lemah, maka jadi lemah. Pergi sana, datang sini, duduk, hilang kekuatan. Kalau yang punya datang, pergi sana, mau apa kamu? Kan melawan. Tapi dia tak akan mungkin melawan. Apa sebab? Sebab bersama dengan yang lemah. Bersama dengan yang lemah, sekuat apapun akan lebih lemah dari orang yang lemah itu. Maka hakikat yang seperti ini difahami oleh orang-orang beriman. Meskipun tidak ada senjata di tangan, tetapi dengan Allah yang maha perkasa, bersama dengan Allah yang maha perkasa, jadi perkasa. Mungkin tak sampai ini ke musuh ya. Mungkin tidak senjata yang saya lemparkan ini membunuh musuh ya. Apabila seseorang itu beriman kepada Allah yang maha perkasa, mengapa tidak? Tak ada yang tidak mungkin. Wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Bukan kamu yang memanah di saat kamu memanah, akan tetapi Allah lah yang memanah. Nah, kalau Allah memanah, meskipun hanya dengan anak panah yang kecil saja, yang tumpul sekalipun, dari arah yang jauh sekalipun, kalau Allah yang memanah, sampai ke sasarannya dan membunuh. Karena ketika tujuan anak panah itu diluncurkan untuk membunuh, maka sasaran pun terbunuh. Itu berlaku pada perang Badar. Dan itu yang membuat kita menjadi perkasa. Jadi judul kita, Nabi Daud sebagai pemuda perkasa. Daud pemuda perkasa. Keperkasaan itu adalah berkat
kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pemuda-pemuda Islam hari ini, kalau mau perkasa, jalinlah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Selagi bersama dengan musuh, tidak akan pernah perkasa. Latihan perang bersama musuh, gimana mau perkasa? Takkan mungkin. Supaya kononnya kekuatan militer menjadi kuat, maka belilah senjata-senjata dari musuh. Musuh pula mau menjual senjatanya kalau ikut petunjuknya, tunjuk ajarnya. Akhirnya banyak yang meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi perkasa, tak akan menjadi perkasa. Karena keperkasaan bukan dengan tentara yang ramai, bukan dengan senjata yang canggih. Keperkasaan itu adalah dengan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tidak akan Allah berikan nanti kalau sudah bersama dengannya? Dalam ayat ini, Nabi Daud seorang remaja, apa yang Allah berikan kepadanya? Masih remaja, Allah berikan kerajaan jadi raja. Allah berikan kenabian jadi nabi. Allah berikan ilmu, besi yang keras dilunakkan. Tidak jugakah kita mendapatkan pengajaran dari kisah ini? Kalau tidak juga, betul-betul jauhlah kita dari Al-Quran. Sementara Al-Quran adalah petunjuk bagi hidup kita. Untuk mengembalikan keperkasaan kita menghadapi musuh adalah dengan kembali kepada ajaran Al-Quran ini. Mudah-mudahan tafsir ayat yang ke-251 dari surah Al-Baqarah ini tentang Daud sebagai pemuda yang perkasa ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.